Apakah bersentuhan dengan suami batal setelah wudhu? Mazhab Syafi'i batal. Oh, suami istri kan mahram. Mahramnya mahram karena nikah, bukan mahram karena syahwat. Kenapa dengan ibu dengan adik nggak batal? Kamu bersahwat dengan ibu kamu. Saya nggak bersahwat nengok istri saya, Pak Ustadz. Nengok istri orang baru saya bersahwat. Bedakan mahram karena musyawarah, karena nikah, dengan mahram karena nasab. Dengan adik perempuan, dengan kakak perempuan, dengan ibu, dengan bibi, adik ibu, kakak ibu, itu mahramnya mahram muabbad sampai mati. Dengan istri ini kan karena nikah. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i batal. Kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah mau berangkat kerja, dia salaman sama istrinya? Dalam hal ini Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Maliki. Kalau bersahwat batal, nggak bersahwat nggak batal. Dan cara wudhunya Muhammadiyah pakai cara Maliki, yang airnya bukan seperti cara Syafi'i. Cara Syafi'i yang dipakai NU, Perti, Al-Wasliyah, ambil air. Habis itu ambil air lagi untuk telinga. Nah, itu kalau Maliki enggak, itu yang dipakai Muhammadiyah. Semua rambutnya basah satu kali nyambung ke telinga. Basah. Satu kali. Cara wuduknya cara wuduk Maliki, batalnya juga cara batal Maliki. Itu yang dipakai Muhammadiyah. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i, tapi saya nggak menyalahkan kawan saya yang pakai mazhab Maliki. Apa hukumnya kalau suami tak mau sholat? Banyak betul lah kita sembahyangnya. Makanya akan datang kupesankan Bu, kupesankan Pak, kalau kalian mau menerima calon menantu, adakan fit and proper test. Ketua panitia Pak Kapolsek, tim audisi dari luar provinsi Abdul Somad LCMA. Insya Allah saya akan datang kemari bulan September nanti. Kita tes calon-calon menantu di Batam. Kau menjadi menantu Bapak nih? Iya. Sembahyang kau ke masjid? Ya Pak Ustadz, ini tanda tangan pengurus masjid. Ustadz Somad, ya, anak saya ini dokter Pak Ustadz. Oh mantap. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya sangka dia mau nawarkan anaknya ke saya. Saya bilang, Bu, saya udah nikah, udah punya anak. Bukan untuk Ustadz. Jadi gimana caranya saya tahu calon menantu saya ini sholat? Gimana caranya? Oh mudah aja Bu. Gimana? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Assalamualaikum Bang. Ya, bisa kita makan siang nanti hari Jumat jam 12.15. Mohon maaf Adinda, aku tak bisa melalaikan panggilan Allah. Aku mau sholat Jumat. Terima. Tapi soal ini tak bisa lagi dipakai. Udah bocor. Ini sekedar sampel saja. Kalau mau nanti saya banyak soal-soal lain, nanti kita nanti kita kasih. Tenang. Nah, kau cari dunia, kau nikahkan anak gadismu kepada dia. Kenapa? Karena rumahnya mewah, karena mobilnya cantik, karena dia pegawai. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Ustadz Somad, dulu ayah saya menikahkan saya sama dia karena menengok dia kaya, ganteng, hebat. Ternyata rupanya setelah saya nikah saya tak mencium bau kebahagiaan. Jadi gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Kasihan anak gadis kita yang dibesarkan di rumah, diajarkan tahfiz Quran, disambut dengan marhaban tola al badru alaina, tiba-tiba menikah dengan Fir'aun level 2. La illallah Muhammad Rasulullah. Tapi apa boleh buat, ini udah terjadi, udah menikah, nasi sudah jadi tai ayam. Laki tak sembahyang, ibu bapak cerita bubur juga lagi. Apakah hukum menahan angin saat sholat? Hukum
Hukum nahan kentutnya itu makruh, sholatnya sah. Hukum nahannya itu makruh, sholatnya tetap sah. Tapi kalau antum sopnya di belakang, ya lepaskan aja. Daripada antum tahan sampai 4 rakaat loh. Orang salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah. Ente enggak? Alhamdulillah. Berdosakah saya apabila saya tidak melayani suami? Inilah kekeliruan banyak perempuan. Karena suaminya tak sembayang, lalu dia tak mau melayani suaminya. Adinda, marilah kita, tak mau, kamu sembahyang dulu. Bukan begitu caranya. Ibu kan punya wali. Wali ibu itu ayah, datuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Wali ibu lah yang memanggil laki ibu yang tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi mulai lagu di rumah itu aja, usah ada lagu lagi. Rekam MP3 sampai 100 lagu, tak robah-robah itu. Nada panggil pun itu juga. Besok pagi masak sarapan, sepohon kayu daunnya rimbun, besar dahannya, lebat daunnya. Walau pas dia datang ke dapur, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Kau nyindir aku? Enggak bang. Apa gunanya? Jadi yang ngomong itu wali ibu. Jangan karena negara tidak menunaikan kewajiban, lalu kita mencuri listrik. Ini tak benar. Ini logika berpikir seperti ini tak benar. Ustaz kok tahu? Saya sosialisasi fatwa MUI haram curi listrik. Waktu pas saya sosialisasikan haram curi listrik, haram curi listrik. Datang satu orang bertanya, Ustaz, negara yang curang, maka kita pun boleh mencuri. Itu logika tidak benar. Karena listrik itu bukan punya negara. Listrik itu punya umat yang dikelola oleh negara. Orang yang mencuri listrik, maka dia sedang mencuri harta milik siapa? Milik umat. Minta ampunnya pada umat. Begitu juga dengan ini. Suami yang tidak sholat, bukan serta-merta lalu ibu tidak menunaikan kewajiban. Itu bukan solusi. Solusi jalan tengahnya adalah wali ibu menasehati dia. Itulah pentingnya sebelum nasihat ada nasihat pernikahan. Sehari sebelum nikah, undang ustadz dari pagi sampai siang sampai sore nasihat ke calon menantu. Jangan di situ akad nikah, di situ ada nasihat pernikahan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Somad. Ustadz ceramah, mereka bukan dengar ceramah, asik selfie. Ustadz, sebenarnya bagaimana konsep kepemimpinan yang benar dalam Islam? Islam nggak membahas masalah kepemimpinan. Siapa bilang? Dalam Islam ada namanya fikih sholat, zakat, puasa, fikih ibadah. Ada namanya masalah gadai, menggadai, pinjam, meminjam, jual beli, fikih muamalah. Ada masalah tolak, rujuk, hulu, fikih munakahah. Ada masalah ngangkat pemimpin, jatuhkan pemimpin, namanya fikih siasah. Kalau Syekh Qardawi menyebutnya min fiqhid daulah. Kalau Ibnu Taimiyah menyebutnya as-siasah asy-syar'iyyah. Kalau yang paling tua ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Judul kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul aslinya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum mengangkat pemimpin. Syaratnya 2. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Amanah, adil. Kalau dia amanah, dia adil, baru masuk ayat berikutnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa ati'u cuma 2? Ati'ullah
ati'u Rasul, ati'u ketiga nggak ada. Apa maknanya? Kamu taat pemimpin selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Begitu kaitannya. Karena saya pernah dengar dari ustadz lain, apabila suamimu tidak mau sholat, berarti kamu sama halnya berhubungan dengan setan. Makasih Pak Ustadz. Orang yang tak sholat itu dua. Yang pertama fasik, yang kedua kafir. Apa beda fasik sama kafir? Tanya dia, bang, abang kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja. Nah, itu kafir. Kalau begitu nanti jawaban suamimu, maka kau sudah fasakh dengan dia. Kalau suami menjatuhkan talak, namanya talak. Kalau istri menggugat, namanya khulu. Kalau otomatis dilepas hakim, namanya fasah. Karena suami sudah murtad. Tapi kalau ditanya, abang kenapa tak sholat? Aku sebetulnya tahu sholat itu wajib adinda. Kenapa tak sholat? Aku malas. Dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah pada orang yang fasik. Ustadz yang bilang tadi suami ibu setan, dia geram aja itu. Pak Ustadz mau bertanya tentang reunian. Sekarang ini kan lagi banyaknya acara reuni. Gimana hukumnya bila reuni tidak bawa istri? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Setelah 20 tahun gak ketemu, begitu ketemuan, dulu aku pernah naksir sama kamu loh. Masa sih? Dulu kita kan gak berani ya. Iya, nomor berapa? Suami gak ikut, istri jalan sendiri. Kalau mau reuni juga, suami ikut, istri ikut, ngomongnya harus bareng, sama. Jangan sampai, ingat, setan tidak pernah mengajak, ayo berzina, enggak. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Dari mana langkah setan? Nazratun, pandangan. Setelah nazratun, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, hai. Setelah salam, fakalamun. Sudah berapa anaknya? Suaminya kok enggak ikut. Setelah salam, fakalam. Setelah itu, famau'idun, janjian. Ini enggak enaknya orang ramai. Besok kira-kira bisa makan siang enggak? No free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Bisa lihat foto suami kamu? Udah ada di FB mas. Lihat, masih gantengan aku ya. Terjadilah apa yang terjadi. Famau'idun faliqa'un, perjanjian dan pertemuan. Ingat, dulu ada kenakalan remaja, sekarang kenakalan orang tua. Buat grup di WA, tukar menukar cerita, lebih asik ngobrol dengan suami orang. Akhirnya tepok jidat, gak ada angin, gak ada hujan. Aduh, astagfirullah. Kenapa mas? Ingat mantan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon doanya Pak Ustadz, tanggal 10 Desember nanti saya ingin menikah. Alhamdulillah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'i bainikum bi khair. Maka mohon saran Ustadz bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik menurut syariat Islam. 1. Kau pahami bahwa istrimu itu dipertemukan Allah dengan engkau. Kau katakan nanti kepada dia, adinda, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah sudah mempertemukan kita. Apa jawab istrinya? So sweet mas. Yang kedua, kalian adalah makhluk yang berbeda. Yang satu dari planet Mars, yang satu dari planet Venus. Sama-sama mau makan telur ayam, tetap beda. Yang satu mau mata sapi, yang satu mau telur dadar. Maka kalian diikat oleh dua. Apa yang mengikat? Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau ada salat malam ini yang datang pasangan-pasangan umur 70, 60, apa yang membuat mereka masih bergandengan tangan? Rahmah. Mawaddahnya sudah tidak ada. Apa itu mawaddah? Physically, rambutnya, matanya, kulitnya, fisik. Tapi rahmah menutupi kekurangan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia kaya. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia cantik. Tapi setelah menikah yang kau lihat hanya kekurangannya, kurang tinggi,
kurang putih, kurang kaya, kurang mancung, kurang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka jadi pakaian bagimu dan kau jadi pakaian mereka. Tutupi aib, cacat, kekurangan. Kenapa Ustadz Somad malam ini pede ceramah? Karena ada pakaian. Pakaiannya luar biasa, Ittihad Islamic Center. Pakai sorban, pakai peci, maka pakaian. Jadilah kau pakaian. 4. Litaskunu ilaiha. Dia menenangkan hatimu, engkau menenangkan hatinya. Ingat bagaimana seorang sahabat ketika anaknya mati, meninggal dunia, dia datang pulang ke rumah, Ummu Salamah memasakkan. Setelah itu dia berikan kepada suaminya. Setelah Abu Salamah kenyang makan, barulah Ummu Salamah cerita, Mas, ada yang mau ku sampaikan. Apa ceritanya Adinda? Anak kita mati. Biarkan dia makan, dia tenang. Ini belum apa-apa. Mas, kenapa mati lampu? Gimana dia mau tenang? Litaskunu ilaiha. Yang keempat, dia menjadi tanggung jawabmu dunia akhirat. Dulu kau sendiri saja usolli sunnat tahajud, tapi sekarang kau sudah ada gerbong satu di belakang. Siapa dia? Istrimu. Maka nanti malam, hari ini akad nikah, nanti malam usolli sunnat tahajud raka'ataini imaman. Makmumnya siapa? Istrimu. Kau ambil air, kau bangunkan dia untuk tahajud. Bangun. Ini kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi bagi yang baru nikah kemarin, oh, wake up my honey, wake up my darling. Wah, dia bentang gelar sajadah di depan. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Allahu. Sampai salam nggak bunyi. Loh, Kanda, kenapa engkau tidak bersuara? Ada apa gerangan? Adinda, bersyukurlah pada Allah, kebetulan kau dapat imam silent. Ya Allah, aku bersyukur kau sudah kirim seorang imam bagiku. Masalah dia bunyi nggak masalah. Terlama-lama bunyi juga. Yang kelima, dia menenangkan hatimu. Yang kelima, hasil dari pernikahan kalian yang berwudu, yang soleh, lahirlah anak-anak waladun solehun yang mendoakan sampai mati. Jadilah kau pemimpin rumah tangga. Nanti setelah menikah, ajak istrimu pengajian. Betapa indahnya kalau istri hobi ngaji, suami ngaji. Tapi kalau suami mau ngaji, istri mau karaoke. Oh, bagaimana hukumnya petugas amil zakat selalu menunda pembagian zakat mal? Bolehkah zakat mal digunakan untuk keperluan ini dua pertanyaan ini. Zakat dikumpulkan, diserahkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Basnas akan membagikannya habis, dibagikan habis. Kalau zakat fitrah memang tak boleh ditahan sama sekali, bagi habis. Malam Idul Fitri tak ada lagi. Makanya pagi Idul Fitri tak ada pengurus. Jamaah sekalian, zakat fitrah kita tahun ini terkumpul 10 ton dan alhamdulillah masjid masih nyimpan 5 ton lagi. Loh, kok bisa disimpan? Itu harus habis Pak pengurus. Kalau sampai khatib naik mimbar, zakat fitrah belum dibagikan, fa innaha shadaqatun minas shadaqat, maka dia tidak lagi dianggap zakat fitrah, hanya sedekah biasa saja. Habis. Adapun zakat mal, maka berijtihadlah mereka. Ini tukang jual goreng pisang, dipikul keliling kota, maka belikan dia gerobak, bayarkan. Ini di rumahnya buruh cuci, pergi ke rumah-rumah orang kaya mencuci, maka belikan dia mesin cuci 5 juta, setrika, supaya dia bisa buka laundry kecil-kecilan, supaya zakat itu produktif. Jangan kasih ikan tapi kasih pancing. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi mereka yang matri. Nah, kan nih baru aja disebutlah muncul. Dek, ayo ngaji yuk. Enggak mau. Aku mau lu punya suami macam kamu, Mas. Pakai koko, pakai sarung, jadul. Ini matri. Gimana mengatasi istri yang matri, sering-sering bawa ziarah kubur?
Kalau perlu 3 kali sehari, pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Ingat mati. Nada dering panggil dia tuh jangan sholatullah, salamullah, jangan lagi, jangan lagu sholawat lagi apa? Jadi dia ingat mati aja. Bagaimana cara mengatasi mertua yang matre? Oh, patut anaknya matre, mertuanya matre. Pak, Bapak, besok kita buat arisan keluarga ya Pak. Kita ada pengajian ya. Ya. Siapa ustadznya? Kita undang Ustadz Dery Sulaiman. Judulnya apa? Orang kaya mati. Ceritakan. Jangan kamu yang menasehati mertuamu. Jangan pulang dari sini, bapak mertua, ibu mertua, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Nggak masuk. Lidahnya lidah orang lain, tapi pesannya lewat mulut kamu. Ustadz Dery, ya, bisa datang ke tempat kami hari Ahad nanti. Kita buat tablik akbar pengajian, bukan cuma keluarga, ramai lingkungan. Oke, judulnya mati. Oke, insyaallah kita bahas mati. Insyaallah setelah buat pengajian nanti dibantu dengan doa tahajud malam, orang mertua antum berhenti matre dan dia akan manggil antum sini. Rumah-rumah kos yang sana ambil untuk kamu. Tak ada guna. 2. Bolehkah zakat itu untuk keperluan masjid? Ini kejadiannya 6 tahun yang lalu di Pekanbaru. Waktu itu video belum viral. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau sedekah 100 juta zakat untuk masjid. Tapi kata Ustadz tidak boleh zakat untuk masjid. Bisa Ustadz tolong selesaikan masalah ini? Sebentar Pak Haji. Saya buatkan makalahnya. Saya tulislah makalah. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa zakat tidak boleh untuk masjid. Tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib Tafsir Al-Kabir, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, bahwa makna fi sabilillah semua jalan mengagungkan agama Allah. Andai masjid kita ini di seberang kampung, antara kampung dan masjid ada sungai, tiba-tiba jembatannya roboh, maka zakat boleh dibuat untuk jembatan, karena jembatan itu juga masuk asnaf fi sabilillah. Itulah mengapa orang Malaysia kuliah di Al-Azhar Kairo dibiayai 1 tahun 6.000 ringgit dari zakat. Asnafnya mana? Asnaf fi sabilillah. Jadi saya pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, boleh untuk masjid. Tapi kalau nanti ada ustadz yang berpendapat tidak boleh, berarti dia pakai pendapat mazhab imam yang tadi. Jangan salahkan dia, jangan salahkan saya. Saya pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi jangan gara-gara zakat untuk masjid sampai fakir miskin tak dapat. Nanti fakir miskin nyumpah saya, mati tegak saya. Kenapa begitu Pak? Aku sedang dililit utang sekarang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya boleh pergi bersama teman perempuan keluarga tanpa keluar negeri? Apa boleh saya pergi bersama teman perempuan keluar negeri tanpa mahram? Tidak. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh pergi kecuali dengan mahram, tapi atas izin suami. Ya, suamimu izin, dia tertekan. Mas, aku mau keluar negeri, ini acara kantor, izinnya? Iya. Suaminya ikatan laki takut bini. Bolehkah perempuan bekerja? Kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar, boleh. Syaratnya, yang pertama izin suami, yang kedua tidak bercampur aduk laki-laki perempuan, tak ada khalwat, yang keempat tak meninggalkan kewajiban. Nih, berapa banyak perempuan sekarang lebih lama dengan laki orang daripada laki dia sendiri. Jam 7 berangkat dari rumah, 8, 9, 10, 11, 12 dengan laki orang, makan siang dengan laki orang juga,
Habis itu sekantor lagi, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 dengan laki orang. Pulang, sampai rumah masih dengan laki orang juga main WhatsApp. Dengan suaminya hanya store wajah. Udah. Ketika mau berangkat ke kantor, wajahnya cantik. Mau ketemu laki orang. Di rumahnya macam genderuwo. Tapi kalau perjalanan itu murni kerja, aman, ramai-ramai, jauh daripada fitnah, oke. Apa hukumnya pengurus masjid tidak segera membelanjakan uang infak sodakoh untuk keperluan masjid? Ini bertanya penyindir. Tahu Masjid Jogokarian Yogyakarta? Bilang aja tahu. Setiap hari Jumat pengumuman saldo masjid nol, karena semua uang masjid dibelanjakan. Ada orang sakit, ada orang perlu modal. Itu bukan uang pengurus, itu bukan duit kita. Belanjakan. Kurang karpet, belikan karpet. Kamar mandi rusak, bangunkan. Itu adalah uang uang umat. Suara mikrofon tak bagus, belikan. Ustadz nyindir, enggak, suara mikrofon mantap, papan tulis mantap, mesin ini semuanya mantap, air minum banyak, teh manis saja tak ada. Lah, saya tak minum manis. Ustadz yang sudah ceramah, tenggorokannya panas, jangan siram air gula. Siram air gula, suara hilang. Nanti 20 tahun lagi ceramah. Saya tak pandai saya nyindir-nyindir tuh. Saya to the point aja langsung. Ustadz, bagaimana menyikapi pemimpin yang teramat zalim? Doa. Tidak ada kekuatan melebihi doa. Doa silahul mu'min. Saya selalu dalam majlis saya sampaikan doa. Nanti di akhir majlis kita doa. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau belikan kuasa kepada orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Fidel Castro tidak mengenal Tuhan. Dia tak takut sama Tuhan, tapi dia masih sayang sama masyarakat Kolombia. Che Guevara, dia tak takut sama Tuhan, dia komunis, tapi dia masih sayang. Ini ada orang sama Tuhan tak takut, sama rakyat tak sayang. Komplitlah penderitaan. Maka orang-orang seperti ini didoakan kepada Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Saya hamba Allah dari Jakarta. Jauh. Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama zina. Laki-laki yang binimu beda agama zina. Kalau sampai engkau muslimah gara-gara menikah sama beda agama lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula. Mati cepat, habis itu kau jadi janda. Ya, iya, tapi kaya Pak Ustadz. Iya kalau kau hidup, kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat saudaraku. Hati-hati, jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita dari program kristenisasi. Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak dua ditinggalkan, perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustadz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Somad, Ustadz tidak usah ikut rapat. Ustadz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa makcik? Ada apa pak? Bapak jangan nangis pak, ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis, nanti saya nangis juga. Ada apa mak? Ada apa bu? Begini pak Ustadz, saya punya anak gadis. Alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf. Alhamdulillah. Setelah anak 3 balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad, anak saya murtad, cucu saya murtad, 5-5-nya murtad Ustaz. Baliklah bapak ibu ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran.
Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah, kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya, mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak gadis ini? Takbir! Jangan sampai saya turun tangan. Bagaimana menyikapi ulama-ulama yang sekuler? Ulama-ulama yang sekuler akan dilawan oleh ulama-ulama yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di Indonesia, di dunia masih banyak ulama-ulama yang tidak hanya membagi. Islam hanya 3: lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Ekonomi tak diurus, politik tak diurus. Islam hanya sekedar pelipur lara. Islam tidak mengurus masalah dunia. Islam ini sekuler, dari sekulum. Agama hanya untuk seremonial saja. Hari raya, ketupat, maaf lahir batin, akikah, selesai. Masya Allah, sekarang lahir ulama-ulama di dunia ini tetap ada. Dunia ini kan panggung sandiwara yang isinya tak lebih daripada 5. Ada penguasa yang zalim, Fir'aun. Ada orang kaya yang zalim, Qarun. Ada orang cerdas tapi ilmunya untuk Fir'aun, Haman. Allah sandingkan 2 ini. Inna Fir'auna wa Haman. Ada ulama jahat, Bal'am. Ada orang soleh tapi tertindas, Musa alaihissalam. Hari berganti, musim berubah, pentas bubar, tapi isi dunia itu-itu juga. Bagaimana hukumnya bila bekerja di hotel? Saya ketahui tak semua tamu yang check-in itu dengan mahramnya. Bagaimana kita ketahui jika ada yang berzina maka 40 rumah akan... Ini mau menceramahi, mau bertanya. Awak pula diceramainya. Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Ini hutan lindung. Di hutan lindung ini haram mengembalakan kambing. Forbidden. Tak boleh. Ini hutan punya masyarakat. Bebas mengembalakan kambing. Silakan. Boleh. Tapi di tengah ini ada jalan syubhat. Siapa yang mengembalakan kambing di sini, khawatir kambingnya masuk kemari. Di hotel itu ada khamar. Di hotel itu ada minuman haram. Di situ pula ada. Jadi saya kerja di mana Pak Ustadz? Hotel syariah. Saya kalau tinggi di kota-kota ceramah saya di Surabaya. Panitia membawa saya ke hotel syariah. Dibawalah saya ke hotel yang tak syariah. Sudah pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, masuk ke lift, pas di muka perempuan resleting terbuka. Astagfirullah. Mau ditengok berdosa, tak ditengok mubazir. Alhamdulillah di Batam saya tidak ditempatkan di hotel, tapi yang tempat selamat. Di mana tuh Pak Ustaz? Tak boleh sebutkan, nanti datang jamaah ramai-ramai. Oleh sebab itu maka berbahagia kita kalaulah masyarakat yang kaya-kaya ini membuat hotel syariah. Amin. Kira-kira bisa tak dijaga ini hotel kita ini supaya selamat dari perbuatan? Bisa. Siapa yang tak bilang tak bisa? Ustaz gimana mau ngatur? Ustaz cuma ceramah di masjid aja. Bisa. Perda. Peraturan daerah. Yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR? Kapan kita pilih? Pandai pula pertanyaan terakhir nih. 17 April pilihlah wakil rakyat memperjuangkan perda syariah. Takbir. Siap memilih DPR, anggota legislatif, wakil rakyat yang memperjuangkan perda syariah? Jangan nanti tidur 17 April pagi sudah selesai quick count, barulah
Ah, kok ikut tadi ya? Terlambat sudah kau datang padaku. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini dan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Apa urus-urus kami Pak Ustaz? Yang pakaian buka pakaian kami, yang pakai khamar kami, yang pakai sabu-sabu kami, yang LGBT kami, apa urusan Bapak? Jangan urus-urus kami. Jangan intervensi kami. Memang betul yang kena AIDS engkau, yang mabuk engkau. Tapi kalau air laut tuh naik ke atas, memang yang mati kau aja. Rupanya kalau tsunami itu naik ke atas, ditengoknya mana yang homo, mana yang lesbi, rata semuanya dengan tanah. Betul? Itulah makanya dalam Islam diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dimulai jam 8, sekarang jam 9.33. Pas 90 menit. 30. Memang hebat panitia malam. Bagaimana cara membangkitkan ekonomi umat? Kami deklarasi di BKB hari Sabtu malam Ahad kemarin di Palembang, tablik akbar, hijrah, bangkitkan ekonomi umat. Pertama, orang-orang kaya, dokter-dokter spesialis yang punya banyak uang waktu itu kumpul buat minimarket, buat retail, buat toko, bantu umat Islam punya. Jangan ceramah aja, belanja tempat orang Islam, belanja tempat orang Islam. Di mana tempatnya Pak Ustaz? Aku nggak tahu tempatnya di mana. Harus ada tempatnya. Nih masjid, di samping masjid ada tanah kosong buat tempat belanja grosir, belanja beras, belanja gula, belanja mie instan, belanja barang umat Islam. Belanja di tempat orang Islam. Karena orang Islam akan bayar zakat, dia akan sedekah, akan infak. Ini mesti ada terus gerakan-gerakan. Padahal di legenda jamaah sudah memiliki koperasi syariah, mendirikan minimarket Kitamat, tapi animo belanja umat masih rendah, belanja ke lain hati. Padahal belanja Kitamat, kenapa tidak belanja? Lembaganya sudah ada. Kalau tidak ada yang tak sesuai, duduk bersama. Jangan sholatnya Islami, puasanya Islami, umrohnya Islami, ekonominya kafiri. Tak betul. Gerakan belanja. Ini kalau belanja di tempat orang non muslim, wow, jor-joran, kasih terus duit Islam. Tapi kalau belanja sama orang Islam, nawarnya minta ampun. Ikannya berapa Bu? 10.000. 5.000 aja ya. Memangnya ente masuk surga gara-gara 5.000 tuh? Memangnya ente kaya gara-gara 5.000 itu? Tapi kalau sama orang lain 50.000 dia tak terasa. Saya dulu pernah punya masa lalu yang kelam. Kelihatan dari tulisannya. Saya pernah melakukan hubungan yang tak baik lalu menggugurkan kandungan. Apakah dosa saya bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu. Dosamu dua. Pertama, kau melakukan hubungan terlarang. Yang kedua, engkau sudah membunuh janin. Tangisi. Apa syarat taubat itu? Ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani. Apa itu iqrar bil lisan? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Kalau engkau masih gadis, menikahlah. Kalau engkau masih lajang, menikahlah. Karena sudah mau dekat bulan suci puasa, nanti ada yang membangunkanmu sahur. Kalau tidak, siapa yang membangunkanmu? Memang mau bangun pakai mercon? Ingat, diampunkan Allah segala dosa-dosamu insyaallah. Amin. Mudah-mudahan yang berdosa sadar dan taubat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, lebih baik nikah dulu baru mapan atau mapan dulu baru nikah? Iyakunu fuqara, kalau dia miskin, yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia. In ja'akum, kalau datang laki-laki ke rumah kamu, hai para bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau datang laki-laki kepada kamu,
ingin meminang anakmu, adikmu, tardawna dinahu, akhlaknya baik, agamanya baik, wa khuluquhu fazawwijuhu, nikahkan dia. Ingat, kalau mahar tinggi, zina murah. Mahar dibuat melambung, maka zina akan murah. Anak-anak muda, siapkan karton, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Betapa banyak orang-orang yang dulu menikah susah, Allah bukakan pintu rezeki. Saya diundang pengajian konglomerat, orang kaya berat. Ustaz, kata istrinya, waktu kami baru pertama nikah dulu, setiap bertamu ke rumah orang tutup pintu. Kenapa? Karena dia tahu kami mau pinjam beras. Sekarang lihatlah, hebat, megah, mewah. Oleh sebab itu maka orang tua bantu ini anak-anak muda, jangan sampai mereka berzina. Saya mau anak saya punya kepribadian dulu Pak Ustadz, mobil pribadi, rumah pribadi, ruko pribadi. Apa hukum mencontek dalam mengerjakan ujian? Tolong berikan pesan moral pada mahasiswa dan siswa agar memiliki karakter yang islami. Nah, kalau kau mencontek karena takut sama guru, guru akan keluar kelas. Betul? Kalau kau mencontek karena takut CCTV akan dimakan tikus. Tapi kau takut sama dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dari sekolah aja kau sudah nyontek, nanti kalau jadi pegawai itulah koruptor, markup, nepotisme dan lain-lain sebagainya. Tanamkan integritas, kejujuran dalam anak-anak kita. Makanya diajarkan puasa 30 hari. Saat puasa, masuk kamar mandi, kunci tutup pintu, ada air, kau haus, menengok air di bak macam cendol cincau. Apa kata setan? Minum. Kau ambil seteguk, ada orang tahu? Jangankan seteguk, kau buka peci, masukkan kepala ke bak, habis setengah bak. Pas mau keluar, keringkan bibir. Begitu mau keluar, merengkan kepala, buat lemas macam mau mati. Panas betul puasa hari ini ya. Tapi Allah bukakan aibmu. Tak lama kemudian oleh sebab itu jangan kau curang. Nah, Ustadz Somad 4 tahun di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002. 4 tahun di Mesir tidak pernah mencontek sekalipun. Kok hebat Pak Ustadz? Bukan saya takut sama Allah, petugasnya ketat. Di Mesir kalau ketahuan mencontek, tangan ditangkap, dibawa ke petugas, dicabut paspor, deportasi, diusir selama 1 tahun, tak dapat visa. Tak percaya, tanya ke Ustadz Ihsan, abang kelas saya di Mesir dulu. Kalau sampai engkau curang, maka kami di Al-Azhar Mesir ketat luar biasa. Oleh sebab itu maka jaga kejujuran. Pulang saya jadi guru, jadi dosen, ngajar. Jangan contek. Siapa yang nyontek nggak lulus. Apa kata mahasiswa? Sama Ustadz aja yang tak boleh, yang lain boleh kok. Pusing saya, gimana caranya? Akhirnya saya dapat jurus. Saya buat soal saya bagi. Boleh contek Pak Ustadz? Silakan. Pas tengoknya, lain soalnya. Saya buat soalnya 1, 2, 3, 4, 5 beda. 10 bangku baru sama. Mau contek silakan. Maka guru harus cerdas. HP-nya sudah cerdas. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu dengan ikhlas? Ngaji ke guru yang sesuai dengan ilmu dan amal. Ada kiai-kiai kita datang ke Ustadz. Di sini di Bogor ada majelis tafakuh fiddin Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Semua sanad-sanad kitab mazhab Syafi'iyah ada kepalanya. Murid langsung dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Saya pergi ketemu Syekh Ali Jum'ah. Syekh ajiz nih, kasih saya ijazah Syekh. Ajaztuka jami'a marwiyati wa kutubi wa mu'allafati. Aku ijazahkan kepada engkau semua kitabku, semua zikir-zikir, semua kitab-kitabku, semua hadis-hadisku, kuriwayatkan untukmu semuanya.
dikasihnya kitab ijazah. Saya tengok dari mana Syekh Ali Jum'ah ngambil ijazah. Ali Jum'ah dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, salah satu gurunya, banyak guru-gurunya yang lain. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani salah satu muridnya adalah Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki. Nanti akan diundang tabligh akbar kemari. Panggil, belajar, ambil. Bukan saya menafikan kiai-kiai yang lain, mungkin saya tak kenal, mungkin saya tak tahu. Belajar dari kiai-kiai kita yang mukhlisin, yang baik, amalkan. Gak paham nanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyak di daerah Parung, banyak kiai-kiai, Habib-habib. Pak Ustadz, saya ingin nanya, ingin menjadi orang beriman. Antuk minabillah, percaya sama Allah. Wa malaikatihi, percaya malaikat. Wa kutubihi, percaya pada Quran, Zabur, Injil, Taurat. Wa rusulihi, percaya kepada Rasul Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, percaya kepada hari kiamat, bahwa dunia ini akan hancur berkeping dan engkau akan mati. Yang terakhir, percaya kepada takdir. Tapi takdir ini jangan main-main dengan takdir. Ini sekarang banyak orang main-main dengan takdir. Anak mahasiswi pulang ke kampung, pacaran, hamil. Setelah hamil bapaknya marah, kenapa kau hamil? Kenapa bisa hamil? Ayah, terima aja, ini takdir ya. Pulang kampung nilai IP 2,0. Kok ku kasih uang, ku belikan motor, ku belikan rumah, ku kasih duit. Kenapa bisa IP mu 2,0? Ayah, ini 2,0 ini takdir ya. Menjadi orang Bengkulu, menjadi orang Jawa, menjadi orang Batak, menjadi orang Minang, itu takdir yang tidak bisa dipilih. Ada bapak memilih jadi orang Bengkulu? Tidak. Abdul Somad jadi orang Riau? Kita tidak pernah milih. Karena malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi orang apa? A, Arab, B, Batak, C, Cino. Tapi menjadi orang baik dan tak baik adalah pilihan. Siang ini mau duduk di rumah nonton TV tidur sampai sore, atau datang mendengarkan pengajian, itu kita memilih atau Allah memilih? Kita menyesuaikan pilihan dengan pilihan Allah. Kalau kita kalahkan kehendak kita, kita maunya makan enak, tapi kita beli makan biasa sedekah pada anak yatim. Kita maunya beli cincin emas, kita kalahkan nafsu kita, kita belikan semen, wakafkan ke masjid. Maka pada saat itu kita namanya dapat taufik dan hidayah. Oleh sebab itu mudah-mudahan anak-anak gadis kita, anak lajang kita dapat taufik dan hidayah dari Allah. Bagaimana cara mensucikan hati dari sifat-sifat yang mengotori hati kita, Pak Ustadz? Lihat dulu, kotornya apa? Penyakitnya apa? Nggak bisa main pukul rata semua nih, enggak. Hasad misalnya, jadi contoh hasad dengki. Ngelihat orang mobil baru, kumat jantung koroner. Gimana caranya? Pertama, ucapkan selamat, salam sama dia, ucapkan selamat. Selamat ya. Oh, itu berat tuh. Kita umurnya sama, kerjanya sama, main bareng, tapi dia nikah duluan. Nah, itu mengucapkan selamat tuh berat. Selamat ya. Maka ucapkan selamat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, yang kedua, doakan dia. Ini jangan lupa doakan dia. Selesai sholat, ya Allah, ini temanku baru aja menikah. Aku nggak terlalu sakit kalau dia menikah, ya Allah. Yang ku sakitkan, aku suka sama istri dia itu. Tapi dia Valentino Rossi, dia salib aku duluan. Ganti yang lebih kaya, lebih cantik daripada itu, ya Allah. Jangan kuat-kuat, nanti dengar teman sebelah. Oh, ente ada hati ya kan. Pertama, doakan dia langsung. Yang kedua, doakan dia daripada jauh, dari rumah, dari mana jauh. Yang ketiga, minta kepada Allah. Selesai wudhu, wudhu zahir sudah, batinnya Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Sucikan hati. Waj'alni min ibadikas shalihin. Ustadz sehat dan panjang umur, amin. Saya mau nanya, apa hukumnya kalau suami tidak sholat dan puasa sementara istrinya rajin ibadah? Ibu punya 6 orang wali.
Berapa wali ibu? 6. Tapi katanya 9 Pak Ustadz. Itu wali songo. Wali yang 6 itu pertama ayah. Habis ayah atuk. Habis atuk abang. Habis abang adik. Habis adik abang ayah. Habis abang ayah adik ayah. Keenam wali ini kalau ada semuanya atau salah satunya memanggil suami. Hei suami hantu. Dia tak sembahyang, tak puasa. Sini. Dulu kami terima pinangan engkau karena waktu kau datang meminang anak gadis kami kau pakai peci, pakai sarung. Rupanya kau pencitraan. Sekarang baru kami tahu bahwa kau tak sembahyang. Maka bapak mertua tadi wali-wali. Gimana Datuk? Betul tak nih cakap saya ni Datuk? Betul. Apa kata Datuk? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun saya tak mau aja nyanyi ini. Kalau mau udah 5 album keluar. Tak ada gunanya. Jadi ibu kalau ada penderitaan jangan tahan sendiri. Tahan sendiri, pegang sendiri, tahan sendiri. Akhirnya menggumpal jadi jantung koroner. Mati, dia kawin lagi. Ibu punya wali. Saya tidak mau orang lain tahu masalah rumah tangga saya Pak Ustadz. Ini orang nggak belajar agama Islam. Adikku, anakku, kalau suamimu macam-macam, kau lapor ke wali. Wali menasehati dia. Ini sekarang banyak istri yang tak mau lapor, dia menasehati. Bang, abang sembahyang ya bang. Apa kau suruh-suruh aku? Terserah aku lah. Uang belanja punya aku. Mau sembahyang aku, mau neraka aku. Kau mau tak sudah pergi sana. Enak aja. Ini laki Fir'aun. Bagaimana menyikapi seorang kakak yang nanti jadi teroris, mau ngebom? Dan saya sering kali dikatakan yang pakai baju syar'i itu suka ngebom. Menyikapi seorang kakak yang nanti melarang adiknya untuk datang ke majelis taklim dengan alasan nanti jadi teroris. Jangan ikut pengajian Ustadz Somad, itu Ustadz teroris. Jangan ikuti kajian Ustadz dari Sulaiman, itu teroris. Jangan ikuti kajian Ustadz Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, itu teroris. Kamu setan. Mana yang lebih bahaya mas, setan apa teroris? Ini orang dia salah persepsi. Dari mana dia salah persepsi? Salah informasi. Kenapa dia salah informasi? Dia nggak mau tabayun. Yang teroris itu mana? Mana teroris itu? Mana teroris? Oleh sebab itu kamu hadiri pengajian. Kalau dia nggak mau ke masjid, kamu share. Dia punya nomor WhatsApp kan? Kasih video ceramah Ustadz Abdul Somad. Ini yang kamu bilang teroris, kirim sama dia sebanyak. Antum kirim 5-10 video. Nanti satu kan dia dengar, ya ini teroris nih. Ah, ini wajahnya kan wajah teroris. Menurut kamu ciri teroris itu apa mas? Teroris itu berjenggot, berbulu. Sekarang ada teroris yang nggak ada bulunya sama sekali. Asun Wiratu. Teroris, the real teroris. Asun Wiratu. Yang ngomong siapa? Majalah Times, Amerika. Jadi ternyata teroris ini harus didudukkan masalah. Sahkah seorang ayah menikahkan anak hasil zina? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sebelum lahir dinikahkan. Itulah akad nikahnya, bapaknya giginya rapat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan cucu. Jangan datang sini lagi. Karena anak dalam keadaan hamil, baik 6 bulan maupun lebih maupun kurang, maka anak yang nikah tadi nikahnya sah. Nama bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahbah Az-Zuhaidi. Nikahnya sudah sah. Itulah mengapa Pak Kua, Bapak Kementerian Agama tidak pernah bertanya, ini berapa bulan? Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan sah. Yang jadi masalah, setelah anak lahir muncul 4 masalah. Masalah yang pertama, anak ini kalau lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserah. Bin kepiting,
bin Long Beach, bin Batu. 2, nanti kalau si bapak mati, anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. 3, ternyata lahir anak pertama laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan. Si bapak mati, si abang anak pertama tak bisa jadi wali karena dia saudara seibu tak bisa jadi wali. 4, lahir anak pertama perempuan cantik, gadis jelita, dipinang oleh anak lajang. Ketika nikah, maka si bapak tidak bisa jadi walinya, maka walinya apa salah saya? Ini anak saya, rambutnya sudah tes DNA, air liur sama matanya sama, coba tengok mirip. Itu bukan anakmu mas bro, anak saya. Bukan. Kenapa? Karena kamu mencoblos sebelum hari H. Hai anak-anakku yang perempuan, hai adik-adikku yang perempuan, kalau datang anak lajang menggodamu, merayumu, Adinda, mau nggak sama abang? Datang kau ke rumah kalau memang kau jantan. Kalau kau jantan, datang ke rumah. Kalau di sini jantan ayam, datang ke rumah. Karena kalau kalian mau dipegang-pegangnya, dibawanya jalan-jalan, dibawanya naik motor, maka nanti kalau terjadi sesuatu hal yang hamil 9 bulan 10 hari, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang sakit, yang keguguran, yang nipas, yang wilada, perempuan. Maka jaga kehormatan kalian, anakku, adikku, saudaraku. Saya bukan menceramahi, saya sedang memberitahu adik saya, anak perempuan saya, keponakan saya, jaga kehormatan kalian. Kalian pun yang lajang-lajang, jangan kalian rayu-rayu perempuan, jangan kalian goda-goda. Perempuan ini adalah adik kalian, perempuan ini adalah kakak kalian. Bagaimana kalau adik perempuan kalian dikorbankan orang? Bagaimana kalau kakak perempuan kalian diperkosa orang? Bagaimana kalau saudara perempuan kalian dianiaya orang? Maka jangan lihat perempuan sebagai korban. Siap jaga perempuan. Entah, mereka sudah berjanji. Adapun yang sudah sempat pacaran, cari nomornya, cari di HP, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Buanglah mantan pada tempatnya. Saya pernah dengar di salah satu kajian dikatakan saat itu bahwa rahmat Allah ada 100, yang 99 diantaranya disimpan Allah, 1 rahmat diturunkan Allah. Apakah itu benar? Inna lillahi tis'atan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat, lalu diturunkannya 1. Yang 1 rahmat itulah rebut-rebutan antara kita dengan gajah. Seandainya tidak ada rahmat pada gajah, kakinya yang besar sudah menginjak anaknya. Sudah lama gajah punah dari atas muka bumi. Seandainya rahmat tidak ada pada harimau, harimau bertaring yang lapar, melihat anaknya merah, sudah dia terkam anaknya. Sudah lama harimau punah. Tapi harimau punah bukan karena induknya, tapi karena orang yang tidak ada rahmat di hatinya. Dia kuliti itu harimau. Tidak ada sampai hari ini babi memakan anaknya, walaupun babi itu brutal, haram. Tak ada. Kenapa? Ada rahmat di hati babi. Tapi ketika manusia tak ada rahmat dalam hatinya, anak kandungnya dia buang dalam kresek, dia masukkan ke botol, dia campakkan ke sungai, dia campakkan. Tak ada rahmat dalam hatinya. Makanya hadis musalsalat bin awwaliyah. Semalam saya satu majelis dengan Habib Umar, saya salaman, Ustaz ajizni musalsalat bil awwaliyah. Setiap meriwayatkan hadis ke murid, pasti hadis ini yang diriwayatkan. Haddatsani syaikhi an syaikhi syaikhi an syaikhi muttasil bis sanadil muttasil ila sahabil jalil Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hanya yang punya kasih sayang di hatilah yang mendapatkan rahmat Allah. Kasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan sayang kepadamu. Orang yang tidak ada kasih sayang, man la yarham la yurham. Kita melihat pemabuk, pezina, pemerkosa, bukan marah, kita kasih sayang, kasihan sama dia. Ente, saya kasihan nengok ente masuk neraka jahanam, aku mau selamatkan ente. Maka bawaannya bukan ponis. Nahnu du'an la qudat. Kita ini dai, ngajak orang ke surga, bukan hakim yang pakai padu neraka. Kita ini dai, mengajak orang. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah.
bil hikmah, dengan kata-kata santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Ternyata tadi baru jilid 1. Andai dia perlu didebat, debat dia. Seperti Ustadz Ihsan Mokoginta, seperti Zakir Naik, debat dia. Billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Ustadz, apa yang kita lakukan saat kita banyak dilanda musibah? Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pertama, serahkan pada Allah. Yang kedua, wasta'inu bis sabri, banyak-banyak sabar. Yang ketiga, wassalah, banyak-banyak solat sunat hajat. Usoli sunatal hajat, tolong kami sabar. Yang keempat, amar ma'ruf nahi la ta'murun nabil ma'ruf, ajak mereka solat, ajak mereka tabligh akbar, ajak mereka pengajian. Wala tanhauna 'anil munkar, jangan berzina, jangan riba, jangan makan haram, jangan berjudi, jangan main gaple, jangan main ini, main itu, jangan lupakan masjid, jangan tinggalkan musola, jangan tinggalkan surau. Kalau tidak kamu lakukan amar ma'ruf nahi munkar, dikhawatirkan azab akan turun. Fala yustajabu lakum, kalian berdoa pagi petang siang malam tapi doa tak dikabulkan karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Iya.